Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadhani Putri dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek Bahasa Indonesia dengan tugas membaca pidato dengan judul Melakukan Reboisasi Demi Bumi yang Sehat. Pak Syarif dan hadirin yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat dipertemukan pada kegiatan kali ini. Hadirin yang saya banggakan, sejak makhluk hidup telah muncul di dunia, Tuhan Yang Maha Esa tak henti-hentinya menciptakan pohon dan hutan di seluruh penjuru dunia yang begitu subur. Hutan pun adalah salah satu harta kekayaan alam yang wajib sekali untuk dijaga, karena fungsinya yang begitu banyak sehingga bisa mensejahterakan kehidupan manusia. Di antaranya yaitu hutan dapat mengurangi polusi udara, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh manusia adalah oksigen yang aman dan sehat. Lalu, akar-akar pohon pun bisa menyerap air sehingga pada saat musim hujan tidak terjadi banjir dan juga tanah longsor karena air-airnya sudah diserap oleh pohon tersebut. Selain itu, hutan pun juga menjadi salah satu habitat hewan untuk berkembang biak dan untuk hidup di sepanjang hidupnya. Sehingga kita harus menjaga hutan dengan baik. Namun, sampai detik ini, berita tentang pembakaran hutan secara ilegal ataupun penebangan hutan secara ilegal masih sering terdengar. Itu ulah manusia yang sangat egois karena mementingkan dirinya sendiri. Ia membakar lahan, membakar hutan, ataupun menebang hutan secara ilegal hanya karena ingin memakai lahannya untuk membuat usahanya sendiri seperti pabrik ataupun perusahaan. Hal itu tentu saja tidak bisa dibenarkan, karena jika pohon terus-menerus ditebang dan hutan terus-menerus dibakar, sehingga tidak ada lagi hutan dan pohon yang tersisa. Dan hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Dan jika hewan benar-benar kehilangan tempat tinggalnya, ia akan mengunjungi pemukiman warga. Kenapa? Karena pemukiman warga menurut mereka adalah salah satu tempat yang bisa dituju untuk menggantikan hutan sebagai tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, banjir dan tanah longsor di Indonesia ataupun di negara lain akan terus meningkat karena tidak ada lagi pohon yang bisa menyerap air-air yang turun ketika hujan turun. Dan itu akan sangat memakan korban jiwa sehingga sumber daya manusia akan terus-menerus berkurang. Semua akibat yang saya katakan tadi bisa saja benar-benar terjadi jika manusia tetap saja menebang pohon dan membakar hutan secara ilegal tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang ada di dunia ini. Sudah saatnya kita menyadari bahwa memusnahkan pohon itu adalah hal yang sangat keji, karena pohon dan juga hutan adalah sumber kekayaan alam yang sangat penting untuk kesejahteraan diri kita sebagai manusia dan untuk hewan-hewan lainnya yang membutuhkan habitat dan juga melaksanakan ekosistem dengan baik. Ada beberapa cara untuk kita tidak menyesal di kemudian hari. Salah satunya adalah melakukan reboisasi. Bagi kalian yang masih asing dengan reboisasi adalah suatu kegiatan penanaman ulang pohon yang dilakukan sejumlah kelompok di wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat habitat baru bagi hewan yang sebelumnya sudah kehilangan tempat tinggal. Selain itu, juga untuk mencegah bencana alam seperti banjir atau longsor terjadi lagi, karena pohon bisa menyerap air dengan
dengan mudah. Jadi air yang turun saat hujan tidak akan menggenang di pemukiman warga. Seperti yang tadi saya bilang, kegiatan ini dilakukan secara kelompok, sehingga kegiatan ini tidaklah sulit karena dilakukan bersama-sama dan juga dilakukan secara ikhlas agar bumi kita menjadi sehat dan juga diri kita menjadi tentram dan juga nyaman. Selagi ada waktu dan belum terlambat, ayo sama-sama kita merawat bumi ini dengan salah satu cara, yaitu reboisasi atau penanaman ulang pohon, sehingga kita bisa merasakan bumi dan oksigen yang sehat dan juga aman dan nyaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.